Pagi, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau sharing ya, berbagi pengalaman saya gimana caranya membuahkan jambu kristal ya. Jambu kristal ini paling cepat pembuahannya, paling mudah dibuahkannya juga. Nah, dan lihat ini tanaman saya teman-teman di pot nih. Ini ada buahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini calon bunga nih 6, 7. Nah, di pot sebelahnya juga ini tuh 1 ya teman-teman. Di sini calon bunga nanti tumbuh 2 nih ya. Di sini 2, di sini 2. Nah, di bawah tuh ada juga ya. Nah, ini 1 nih. Kemungkinan ini nanti bakal mau saya pangkas ya teman-teman, sama ini karena mau saya buat seperti bonsai. Nah, ini juga nih calon bunganya banyaknya tuh. Nah, calon bunganya banyak, padahal tanamannya kecil ya tuh. Tanamannya kecil. Oh, yang di depan tuh, yang untuk di depan tuh sawi ya, sawi merah sama sawi hijau, kangkung, bayam, ini bunga. Nah teman-teman ya, gimana cara pembuahannya? Nah gini teman-teman, kalau saya pribadi cara membuahkan jambu kristal itu ya, saya itu pakai sistem potes pucuk ya. Nah, dulu di sini nih saya potes pucuknya nih, tes di sini. Nah, tumbuh 2 tunas. Nah, tumbuh 2 tunas air. Nah, tumbuhnya itu setelah tumbuh beberapa daun dia akan membawa bunga. Minimalnya itu rata-rata 2 ya, paling pahitnya 1. Paling pahit tuh membawa bunga. Nah, ini juga dulu dipotesnya di sini nih. Potesnya di sini. Ini batang pertama, ini nyusul, gede, membawa bunga. Nah, ini saya potes juga nih di sini. Potes. Nah, perhatikan. Ini maaf fokusnya ya kurang jelas. Nah, tuh membawa bunga ya. Nah, teman, membawa bunga. Nah, di pot sebelahnya nih sama nih teman-teman. Dulu saya potes ya di sini nih. Ini kan batang utama nih, kalau di anggur itu disebutnya mana? Ini batang sekunder ya, nih batang sekunder, batang sekunder. Ini jadi tersier kalau masih kecil, kalau udah gede jadi batang sekunder ya. Nah, ini batang primer maksudnya. Nah, saya potong di sini, batang ini potong. Nah, tumbuh 2 cabang. Nah, setiap cabangnya membawa buah. Nah, 1, 2. Ini bisa lah teman-teman ya kalau dibuahin lagi, cuma nih caranya yaitu potes pucuk di sini. Nanti dia tumbuh tunas baru. Setiap tunasnya akan membawa buah. Hanya saja resikonya gini ya teman-teman, kalau dibuahin lagi ini kan batangnya masih kecil, nanti akan mendoyot, bisa-bisa patah. Jadi secukupnya aja ya. Nah, kayak ini nih, dulu saya potes pucuk nih ya teman-teman. Ini kan ketinggian nih, kemungkinan ini nanti saya potong lagi. Nah, membawa bunga ya teman-teman. Tuh 1, 2. Aduh, fokusnya orang jauh. Nah, 2. Ini juga membawa bunga 2 ya, belum kelihatan nih. Nah, di sela-sela ininya nanti dia membawa bunga nih. Ini juga membawa bunga tuh teman-teman ya. Tuh dulu dipotes pucuk, membawa bunga. Ini dulu ada cabangnya ya teman-teman, tapi saya potong karena tujuannya enggak saya buat tinggi pohonnya ya. Ini paling tinggi saya mau bikin 1 meter, tapi buahnya banyak gitu. Ini juga sama nih ya teman-teman nih. Ini enggak dipotes pucuk ya, enggak potes pucuk tuh, enggak membawa bunga dia. Ini dipotes pucuk nih teman-teman dari sini. Ini potes pucuk, tumbuh tunas baru. Nih, ini kan dulunya batangnya 1 ya teman-teman. Potes di sini. Nah, tumbuh tunas air tumbuh tunas air baru dan membawa bunga. Masing-masing membawa ini berapa? 4. Tuh, 4 1 batang. Ini membawa juga. Kalau ini membawa 2 ya. 2. Nah, sebelahnya nih teman-teman pembuktian kalau saya itu pakai sistem potes pucuk. Tuh 1. Ini dulu saya potes di sini ya teman-teman, potes membawa bunga. Nah, 1, 2, 2. Dengan catatan begini ya teman-teman, kalau pengen nggak gagal pemotongan cara pembuahan, motongnya itu di batang-batang peresin ya, atau memasuki mau coklat nih. Ini kan batang coklat, ini hijau. Kalau bisa malah batang hijau itu yang masih hijau, yang bener-bener batangnya gede kuat. Nah, maksudnya batang peresin itu seperti ini ya teman-teman nih.
atau masa perubahan warna. Nah, potongnya di sini ya. Potongnya di sini. Setelah dia membawa tunas baru tumbuh, ininya udah coklat. Kenapa harus batang perescent? Jadi di saat dia membawa bunga atau membawa buah, batang ini untuk menompang buahnya itu udah kuat ya, alias udah coklat. Kalau masih hijau, nanti dia roboh. Ada juga yang patah ya, teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu ya, semoga teman-teman bisa dipahami ya bahasa saya ya. Kalau nggak ngerti bisa komen, atau mau memberi masukan juga komen aja ya, Bang, salah atau benernya gitu. Ini kan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, edukasi saya sendiri. Kadang-kadang ya mempengaruhi juga faktor tanah, cuaca nih. Ini tanahnya ya. Saya pemupukan pupuk organik ya, nggak pakai pupuk kimia. Ini nanti saya dibentuk begini ya teman-teman, dibentuk biar bagus. Ini tingginya paling 1 meter ntar buahnya ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau saya pribadi seneng aja gitu teman-teman, ngeliat tanaman masih kecil berbuah dibuahin gitu. Ada kegiatan. Ini potong, ini mana yang mau saya potong ya teman-teman. Nah, ini nih. Ini mau saya potong ya teman-teman, karena percuma ya, bisa dibuahin percuma, maksudnya ini nggak terkena sinar matahari, jadi harus estetik. Nah, potong nggak estetik sama ini ya tuh. Kalau batangnya udah gede potong sampai pangkal apa ya teman-teman, tapi kalau masih hijau sisain 1, 2, 3 daun. Tujuannya apa? Untuk membantu berfotosintesis. Jadi kan nutrisi dimasak di daun nih, masak di daun, dia kembali ini batang. Nah, batang jadi besar coklat. Kalau udah besar coklat begini nggak apa dipotong. Lagian si daunnya ini kan udah tua, udah nggak produktif untuk memasak nutrisi ya gitu. Ini udah bersih, ini udah nggak ada. Ini ada buahnya. Ini mau saya potong. Saya potong, jangan dulu. Ini masih bagus. Oh ya, ini nih yang tadi mau saya potong ya teman-teman. Ini mau saya potong di sini. Tujuan saya agar membawa tunas air baru di sini ya, biar seimbang batang ini sama ini. Nanti yang situ saya lakukan pemangkasan terus-menerus ya, kalau tumbuh lagi pangkas, tumbuh lagi, sambil menunggu si temennya ini ya biar tinggi. Oke, kita potong sini di batang perescent, hitung-hitung sambil pembuahannya. Oke. Nah, mungkin dari sini mungkin teman-teman paham ya cara pembuahannya. Saya itu singkat aja. Ini bukan jambu kristal, itu sangat gampang ya. Ini contoh ya. Ada contoh lagi nih. Itu udah mungkin cukup dulu ya ke jambu kristal. Ini jambu batu biji ya. Dulu saya kan pernah nge-review cara pembuahannya gimana. Ada di video saya ya. Cari aja di beranda YouTube saya. Di situ ada cara pembuahan jambu ini dulu. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Dulu potes pucuk di sini tuh membawa buah. Ini nggak membawa buah ya teman-teman di potes. Nggak apa-apa. Ini biarpun nggak bawa buah, ini pahit. Ntar ini yang ini nih dipotes lagi, dijamin bawa buah ini. Ini dipotes nih. Nanti membawa buah ya, atau membawa bunga calon bakal buah. Nih dulu saya potes ini nih teman-teman nih. Tuh. Dari tengah membawa buah, ini dipotes lagi tuh teman. Banyak bunganya tuh ya. Ini yang kecil-kecil ini pembuahan ketiga ya. Ini pembuahan kedua nih. Pembuahan pertama udah kemakan. Maksudnya apa pembuahan pertama? Maksudnya potes pertama, potes kedua. Ini potes kedua nih rombongannya nih. Tuh. Bawa buah banyak ya teman-teman nih. Kalau dari atas. Nah. Buah kedua ya. Buah kedua. Ini juga buah kedua. Nah, buah pertama itu udah kemakan ya teman-teman dulu. Ini keempat rombongannya ini di sini, ini rombongannya. Ntar yang kecil-kecil ini potes ini rombongan kelima ya teman-teman. Saya itu sampai ke 7. Kalau udah ke 7 saya pruning total ya. Jadi ngandelin tunas-tunas baru di sini nih. Oke
Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham cara pembuahannya. Jambu itu paling simpel, potes pucuk membawa buah gitu. Oke, next nanti cara pemupukan saya share lagi ya. Jangan lupa like sama subscribe untuk sementara untuk menyaksikan video saya selanjutnya ya. Cara saya menanam, berkebun kayak begini nih. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada salah kata atau ada masukan, komen aja ya. Misalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.